Shalom, salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hongkong, Rusia, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara pada saat ini. Saya percaya kita semua tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ketiga. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Puji Tuhan. Saudara, di hadapan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi umatnya bukan hanya kesembuhan secara fisik, melainkan juga mencakup kesembuhan secara rohani yang berupa pengampunan dosa. Tapi sayang, begitu banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kesembuhan dari Tuhan adalah cerita usang di Alkitab. Dan di masa sekarang, kesembuhan hanya diperoleh melalui penanganan medis atau dokter. Mari kita perhatikan baik-baik saudara. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada umatnya di zaman Alkitab adalah Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Alkitab menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, segala kutuk dosa telah dipatahkan, dan salah satu kutuk dosa itu ialah sakit penyakit. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, saudara. Seperti yang Daud lakukan. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bagi saudara yang saat ini sedang terbaring, tidak berdaya di tempat tidur karena sakit penyakit, mari arahkan pandangan saudara kepada Tuhan, yang adalah dokter di atas segala dokter, sang tabib yang ajaib. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Saudara, setiap orang pasti memiliki banyak pergumulan di dalam hidupnya, dan pergumulan tiap-tiap orang pasti berbeda. Salah satunya adalah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah berkenaan dengan sakit penyakit. Ada banyak orang yang mungkin merasa lelah dan putus asa karena harus bergumul dengan sakit penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Ketika menghadapi pergumulan seperti itu, pemazmur berteriak minta tolong. Perhatikan apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, artinya sejak dari semula sifat Tuhan adalah menyembuhkan dan selalu merancangkan hal yang baik. Terbukti selama menempuh perjalanan 40 tahun di padang gurun, kaki mereka, bangsa Israel, tidak menjadi bengkak, alias sehat. Dengan kata lain, Tuhan bukan hanya menyembuhkan, Ia juga memberikan jaminan kesehatan untuk tubuh mereka asalkan hidup di dalam ketaatan. Saudara, semasa pelayanannya di bumi, Yesus juga melakukan pelayanan kesembuhan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit
dan mengusir banyak setan. Tidak diragukan lagi bahwa Ia berkuasa menyembuhkan siapapun sesuai dengan kehendaknya. Tidak satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Tuhan belum menjawab doanya dan menyembuhkan sakitnya? Menyembuhkan sakit kita atau tidak bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa atau Dia ingkar janji, saudara. Dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan tetaplah Sang Penyembuh. Tuhan adalah Yehova Rafa. Selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik masalah yang kita alami. Saudaraku, kesembuhan hanya diberikan berdasarkan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita tetaplah mengucap syukur dan terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus, sebab oleh kehendaknya saja dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kami percaya oleh kehendak dan bilur-bilur Tuhan, kami sudah menerima kesembuhan saat ini. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam nama Yesus Tuhan menjamah setiap anggota tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesembuhan Tuhan nyatakan bagi setiap saudara kami saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saudara kami yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan saat ini, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi permasalahan, menghadapi pandemi COVID-19 dan semua dampak yang ditimbulkan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami Tuhan, berkati negeri kami, pulihkan Indonesia ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi program vaksinasi nasional, Tuhan tolong, Tuhan yang berikan kemudahan dan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami bersama, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.